Yang disayangkan adalah barteknya nggak rapi loh. Loh, ini jahitan ada di sini, barteknya ada di sini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Jamin di Masjid Official Channel. Kali ini kita akan lanjut ke part 3 untuk review karung jantan. Dan sekarang jatahnya adalah celana kargo dengan bahan twill. Ini kita kemarin beli dengan harga 125.000 dan tertulis di sana adalah menggunakan bahan twill. Tapi nggak ada tulisan katun twill, tapi dengan bahan twill. Yang kita beli adalah size 32 dan size cat long pant kargo di sini adalah panjang kali lebar, pinggang kali pasak, lebar kali paha, dan lebar pergelangan. Nanti kita coba akurkan untuk size catnya dan kita juga akan cobain juga untuk fittingnya. Oke, kita lanjut buka. Packaging aman, keren. Dan kita nanti akan rekomendasikan ke kalian rekomendasi atau enggak untuk bahan dan modelnya dan juga harganya. Kita langsung buka saja. Ini adalah karung jantan penampakan celananya. Oke. Kita lihat-lihat dulu. Oke. Kita akan mulai pertama dari bahan. Ini bahan tebal dan bahannya bahan twill. Nah, tapi bahannya sweding. Ada sweding itu ada ke bawah halus, ke atas agak kasar. Kalau dipegang itu terasa lebih halus. Dan ini bahannya sweding untuk bahan twill, dan ini benar menggunakan bahan twill, dan ini tebal, kerasa tebal banget. Dan untuk selanjutnya adalah untuk detail jahitan. Oke, depannya, dan ini bagian depannya label terjahit dengan jahitan biasa, tidak tembus ke belakang. Dan kita akan lihat slatingnya. Slating menggunakan slating bakar, tapi slatingnya slating tanpa merek, slatingnya polos dan bukan YKK. Dan ini menggunakan bagian saku samping miring. Oke, bartek menggunakan bartek, tali menggunakan bartek, dan talinya pun tali manual. Nah, ini tali manual. Dan ini bagian saku samping bulat, agak bulat sebenarnya, bukan bulat tapi agak bulat, tapi ini masih ada perseginya dan memakai saku kargo. Dan yang disayangkan adalah barteknya nggak rapi loh. Loh, ini jahitan ada di sini, barteknya ada di sini. Loh, jahitan ada di sini, barteknya ada di sini. Ini ngasal banget barteknya, tukang barteknya ini yang ngasal. Dan lubangnya pun memakai lubang biasa kayak lubang kemeja. Jadi bukan lubang ngeris seperti ini. Dan ini kancingnya pun kancing polos. Oke, kita review ke bagian belakang. Dan bagian belakang menggunakan saku bobok kayak Cino, tidak menggunakan tutup atau apapun, tapi saku bobok aja kayak Cino. Dan sakunya disablon semua. Nggak, kita lihat, buka aja bagian dalamnya. Buka setengah biar kita nggak capek membolakinya. Sakunya disablon, tapi sakunya menggunakan bahan blatsu, bahan yang tipis banget, yang blatsu dan benar-benar yang standar. Oke, dan ini jahitan bagian dalam, bagian belakang ini benar-benar dijahit manual. Jadi bukan pakai jarum 2 atau pakai obras benang 5, enggak, karena di sini ada yang bagian bawah kecil, bagian bawah gede atas. Dan ini benar-benar jahitan mesin satu. Tuh, kalau jarum 2 akan terlihat lebih rata untuk jahitannya. Dan benangnya pun ukuran benangnya ini ukuran benang kecil loh, bukan ukuran benang untuk Cino. Kalau biasa kita pakai benang untuk Cino adalah ukuran 3000 yard, tapi ini ukuran untuk
benang buat kemeja, ukurannya benang kecil. Sayang loh. Dengan bahan yang sebenarnya udah bagus, ini bahan udah bagus, udah oke, tapi jahitannya standar banget. Lubang kancingnya pun memakai lubang kancing biasa kayak kemeja, sletingnya pun pakai sleting biasa. Tapi saya yakin karena ini mengejar budget dan biar bisa jual lebih murah, makanya sleting pun dengan pakai sleting tanpa merek, dan bahan saku pun pakai belacut tipis, dan jahitan memakai benang kecil. Itu yang saya sayangkan, jahitan memakai benang kecil, dan jahitannya benar-benar ini pakai jahitan manual semua. Bagian ban pun manual. Nah, dalam arti manual itu bukan memakai rantai, pakai corong seperti ini nih. Ini yang istimewa cuman bahannya. Bahannya oke, istimewa. Dan untuk selanjutnya kita akan ukur sesuai size cat atau tidak untuk celananya. Untuk size 32 adalah 100 untuk panjang. Panjangnya 100 cm atau 1 meter. Oke, panjangnya lebih 103, lebih panjang sedikit. Dan untuk lebar pinggang adalah 44. 44 itu artinya 88. Dan ini 90, lebih 2 cm. Oke, masih aman. Dan untuk pasak adalah 29. Pasak adalah ini 29. Ya, lebih dikit untuk pasak depan, ini 29 tulisannya. Dan untuk lebar paha adalah 30, 0,5. 30, 0,5. Di sini pahanya gede loh. Paha di sini adalah 34. Jauh untuk paha. Tuh 30,5, lebihnya aja gede. Dan untuk lebar pergelangan, mungkin lebar pergelangan yang dimaksud adalah lebar bawah, adalah 23 cm, dan ini 24, lebih gede. Oke, kita udah ukur dan sedikit miss untuk size catnya nggak terlalu jauh, masih selisihnya masih 1-2 cm, masih oke, masih aman. Dan untuk yang terakhir adalah kita rekomendasi nggak untuk celana kargo karung jantan. Untuk bahan oke, saya rekomendasi, tapi untuk jahitan kurang. Untuk aksesoris yang lainnya kayak sleting, kayak saku juga kurang. Mungkin sakunya saya bilang belacu. Kenapa saya bilang kurang? Karena menurut saya belacu itu bahannya tipis dan kurang tebal, jadi nggak awet, nantinya cepet sobek. Untuk bahan oke, saya anggap aman. Dan kita akan langsung cobain untuk celananya bagaimana cuttingannya pas dipakai. Sebelum kita coba, kita akan bandingkan dengan karung jantan 3 ini. Dari kaos, boxy, sama celana, yang paling rekomendasi adalah yang mana? Saya ambil kaos nomor 1, paling rekomendasi dan paling cocok saya dengan hasilnya, cuman miss di size cat aja. Dan yang kedua untuk boxy saya suka, saya rekomendasi juga. Tapi yang terakhir, yang ketiga adalah kargo, karena saya kargo cuman puas di bahan tapi tidak puas di yang lain-lainnya. Kayak ini untuk celana kargo karung jantan, fittingnya oke, nyaman, dan emang celananya gede tapi oke, nyaman. Bahannya oke. Yang saya sayangkan adalah aksesoris dan detail jahitannya yang kurang rapih dan kurang jos. Aksesoris zipper kurang bagus. Tapi selain itu bahan oke, fittingnya oke. Enak, nyaman. Oke, cukup sekian untuk review kali ini, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus dan jangan pernah menyerah.